balik lagi bareng mereka di sini. Kali ini gue mau bahas salah satu yang banyak orang tanyakan, khususnya seputar karburator, yaitu ukuran pilot jet dan main jet. Banyak sekali yang nanya ke gue itu untuk ukuran pilot jet, khususnya untuk karbu Ninja itu harus berapa, untuk main jetnya harus berapa, harus ukuran gimana. Nah, balik lagi ke teorinya yang gue tahu dan juga gue pernah alami juga. Kapan sih kita perlu naik pilot jet ataupun turun, ataupun main jetnya perlu naik atau main jetnya perlu turun. Nah, ini pengalaman gue. Sini gue bakalan bahas yang paling pertama itu yaitu ketika kita ganti knalpot. Sini gue bakalan tulis biar lebih jelas dan lebih lengkap. Nah, ketika ganti knalpot, kita banyak yang bingung kenapa setelan motor kita berubah jadi kadang ngempos ataupun bisa jadi tarikannya jadi hilang. Nah, banyak faktor yang bisa mempengaruhi tarikan motor, tapi yang paling dasar itu kita harus tahu apa yang kita ganti pada motor kita. Contoh untuk Kawasaki Ninja 150 yang gua punya itu Ninja RR. Ketika ganti knalpot, banyak orang yang bertanya dan langsung menghubungkan ke settingan karburatornya. Itu nggak salah, tapi memang kenyataannya yang perlu disetting dari motor ketika kita ganti knalpot yaitu dari karburatornya. Nah, di sini poin pertama yang perlu kita perhatikan kapan kita ganti pilot jet maupun manjet, yaitu saat kita ganti knalpot. Kenapa sih ganti knalpot itu bisa mempengaruhi pilot jet main jet? Nah, salah satu yang gue tahu dan sepengalaman untuk kenapa kita perlu ganti pilot jet maupun main jet saat ganti knalpot, yaitu karena ukuran dari knalpot itu tersendiri itu berbeda dari knalpot bawaan pabriknya. Bisa kita lihat juga di motor kita saat motor kita dalam kondisi masih menggunakan knalpot standar. Yang membedakan yaitu ukuran dari perutnya, lehernya, dan juga bentuknya. Berdasarkan teori itu sangat berpengaruh terhadap kenaikan power. Dan banyak orang yang bilang itu dengan mengganti knalpot atau knalpot racing itu lebih loss atau tenaganya lebih keluar. Khususnya untuk motor-motor yang sudah banyak ubahan. Nah, yang perlu diperhatikan kapan kita perlu ganti pilot jet dan main jet, yaitu ganti knalpot saat ganti knalpot. Nah, apa wajib ganti pilot jet main jet dan menyesuaikan lagi settingannya setelah ganti knalpot? Nah, jawabannya hampir kebanyakan itu motor yang kita punya setelah ganti knalpot bakalan perlu adanya penyesuaian. Karena dengan mengganti knalpot tadi yang udah gue jelasin, karena perubahan ukuran, bentuk juga berpengaruh. Kebanyakan, nggak semua jenis knalpot itu perlu ganti pilot jet main jet. Ada yang perlu pilot jetnya saja, atau yang main jetnya tetap standar, ataupun pilot jet main jetnya tetap standar. Jadi kembali lagi ke feel yang kita rasain setelah ganti knalpot. Apakah jadi ngempos ataupun justru jadi lebih enak tarikannya. Nah, jadi jawabannya kapan perlu kita ganti pilot jet dan main jet saat ganti knalpot itu apakah wajib? Itu jawabannya adalah kembali lagi ke feel setelah kita ganti knalpot. Lanjut lagi, kapan kita perlu ganti pilot jet dan main jet? Yaitu saat filter udara kita buka, filter dibuka. Nah, banyak motor yang khususnya yang gue punya itu Ninja 150, mereka banyak yang membuka filter udaranya atau disebut open filter. Karena mungkin permintaan dari mesinnya juga atau banyak ubahan. Dan yang gue rasain juga setelah banyak perubahan di mesin motor itu, si filter udara itu perlu dibuka. Kenapa perlu dibuka? Karena udara yang dibutuhkan dari mesin itu butuh lebih banyak. Jadi kebanyakan juga bengkel-bengkel yang pernah gue datengin, bengkel tempat nyeting, tempat motor-motor gue di setting itu banyak yang menyarankan untuk membuka filter. Khususnya setelah kita ganti yang poin pertama itu, setelah ganti knalpot itu banyak yang menyarankan untuk filter lebih dibuka atau hanya membuka busanya saja. Nah, saat itu juga dengan mengganti filter udara dibuka itu open filter, otomatis udara yang masuk jadi lebih banyak. Jadi yang mengakibatkan perlunya asupan bensin lebih banyak. Dan ini
dengan membuka filter itu kebutuhan bensin itu jadi lebih meningkat. Dan yang gue rasain setelah membuka open filter itu, ya pilot jet dan main jet itu naiknya drastis, atau mesin itu butuh si asupan bensin lebih banyak. Jadi kalau kita nggak mengganti, gue juga pernah coba untuk pilot jet dan main jetnya ukurannya terlalu kecil, itu yang dirasain itu saat menggas hanya meraung saja mesinnya, sementara tarikannya nggak ada, atau ngempos, bahasa yang biasa dibilang itu bahasanya ngempos. Jadi kebanyakan bengkel juga membuka filter udaranya untuk pilot jet dan main jet itu naik 1 sampai 2 step. Kebanyakan itu mereka langsung coba 2 step. Nah, jadi kembali lagi untuk poin kedua, kapan kita perlu menyesuaikan pilot jet dan main jet, yaitu saat filter dibuka. Lanjut lagi untuk yang poin ketiga, itu setelah mesin kita banyak ubahan. Di sini di ubahan di mesin ini yang gue maksud, terutama setelah banyak dari pengguna Ninja 150 itu tidak puas dengan kondisi mesin standarnya. Nah, mereka untuk berinisiatif untuk ke bengkel dengan mempunyai dana lebih, mereka melakukan jasa, yaitu melakukan porting. Nah, sepengalaman gue yang melakukan porting pada mesin khususnya untuk harian itu menaikkan tinggi dari lubang exhaustnya dan juga membersihkan kulit-kulit jeruk di lubang knalpot, dan di mesinnya diperhalus atau dipolis, yaitu otomatis bensin yang dibutuhkan juga naik. Nah, pilot jet dan main jet ini otomatis kebanyakan berubah, disesuaikan lagi kembali ke permintaan mesin. Banyak yang bilang setelah banyak ubahan mesin itu motornya semakin boros. Ya, jawabannya kenapa semakin boros, karena maupun bengkel maupun yang para ahli juga menyarankan perlunya ada penyesuaian atau settingan dari karburator. Jadi nggak selamanya setelah kita melakukan ubahan porting itu motor kita jadi tarikannya memang jadi lebih kencang. Cuman ada resikonya, yaitu penyesuaian bensinnya juga. Kalau masih memikirkan bensinnya boros atau enggak, ya salah satunya mereka menyesuaikan dengan pilot jet dan main jetnya. Rasanya sepengalaman saya itu tidak mungkin untuk ukuran pilot jet dan main jet tetap sama dengan standar bawaan pabrik, terutama karburatornya. Kebanyakan kita kan merubah juga dan menjadikannya perlu adanya ubahan, jadi settingannya jadi berbeda lagi. Nah, di saat itulah pilot jet dan main jet itu perlu dinaikkan. Nah, setelah poin ketiga, ada satu poin lagi yang lain, yaitu saat ganti karburator. Nah, banyak orang yang pengguna Ninja 150 khususnya Ninja RR itu dengan karburator bawaannya itu VM28, banyak yang tidak puas. Jadi mereka mengganti karburatornya. Dan ini wajib untuk setiap orang yang memiliki motor selain Ninja 150 juga, itu motor-motor 2 tak lain. Itu dengan mengganti karbu itu otomatis pilot jet dan main jet itu dirubah. Nah, itu perlunya ada penyesuaian, entah itu naik ataupun itu juga nanti turun. Jadi kalau ada pertanyaan setelah ganti karbu ini motornya jadi nggak enak atau tarikannya jadi malah ngempos gitu. Nah, karena apa? Karena dengan mengganti karbu itu tidak langsung disesuaikan dengan langsung seperti karburator standarnya yang udah dari patokannya dari pencipta motornya. Karburator itu ukurannya memang udah dipas untuk motor tersebut. Jadi dengan mengganti karbu kita harus yang namanya itu melakukan jetting ulang. Itu perlu beberapa lama. Contoh, gue beberapa kali mengganti karburator itu tidak sekali pasang langsung pilot jet dan main jetnya itu enak. Belum lagi kalau kita banyak ubahan seperti yang di atas itu dengan mengganti knalpot, filter dibuka, ataupun ubahan mesinnya. Justru itu malah membuat faktor yang mempengaruhi dari settingan motor itu makin sulit. Jadi kalau menurut saran gue, setelah ganti karburator itu lebih baik kita runtut satu-satu apa yang diubah dari mesin motor kita. Jadi perubahannya nggak terlalu signifikan dan nggak terlalu banyak yang mempengaruhi. Contoh seperti motor standar, kita ganti knalpot dan ganti karbu cukup menurut saya juga itu lebih baik. Jadi tidak mempengaruhi terlalu banyak. Jadi ubahan-ubahannya sebenarnya ini yang mempengaruhinya apakah dari karbunya atau dari knalpotnya atau dari part-part yang lainnya yang kita ganti khususnya terhadap mesin. Nah, sepengalaman gue dari 4 poin ini udah
cukup sih sebenarnya kelihatan untuk para pengguna motor khususnya Ninja 150 yang awal baru punya gitu. Yang mereka kebingungan ini kenapa motor taycannya beda. Kapan sih kita harus ini naik atau ganti pilot jet, main jet. Nah, jadi disesuaikan lagi bagian apa yang telah kita ganti di motor kita, apakah knalpotnya, apakah filternya, atau mesinnya setelah porting jadi ada berubah, ya pasti itu salah satunya ya pasti mempengaruhi terhadap performa motor juga. Apakah setelah ganti karbu itu motornya jadi tidak enak. Jadi karena pada dasarnya kalau mesin kita standar dan yang lain-lainnya standar, termasuk knalpot yang lain itu ukuran nggak akan pernah, menurut pengalaman gue itu nggak akan pernah berubah kecuali kita contohnya dengan PM28 ini kita ganti pilot jetnya naik karena keinginan kita untuk bensin lebih banyak dan lebih mudah dinyalakan. Tapi ukurannya nggak akan pernah terlalu jauh. Lebih baik menurut gue sih setting lagi anginnya ketimbang ganti pilot jet ataupun main jetnya. Karena menurut pengalaman gue juga untuk ganti pilot jet dan main jet itu perlu ubahan yang cukup signifikan. Contoh dengan mengganti knalpot itu pasti sangat signifikan kerasanya. Nah, mungkin sekian video dari gue. Semoga bermanfaat.